Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novalia yang akan memaparkan hasil proposal kami, yakni yang berjudul Reinterpretasi Penafsiran Jilbab dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, Studi Pemahaman Hizbut Tahrir. Nah, adapun pendahuluan kami yaitu latar belakang, yakni pada zaman sekarang jilbab sudah tidak asing lagi kita dengarkan. Suatu kain yang biasa kita gunakan untuk menutup aurat, mulai dari bahan yang sederhana sampai pada bahan yang termahal, sudah menjadi fashion bagi perempuan. Sebuah pakaian yang dikenal sebagai identitas perempuan muslimah dengan berbagai model yang mengikuti tren dunia fashion. Pakaian yang digunakan merupakan sebuah pernyataan untuk diri seorang muslimah yang menunjukkan ciri fisik, nilai agama, kebiasaan, kenyamanan, serta tuntunan lingkungan yang mempengaruhi cara seseorang berpakaian. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa secara umum Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 memerintahkan kita untuk menutupkan jilbab ke seluruh tubuh agar mudah dikenali. Dalam hal ini, Hizbut Tahrir berpendapat mengenai ayat ini bahwa jilbab yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah gamis atau pakaian terusan, yakni bukan potongan seperti rok maupun celana. Karena menurutnya pakaian tersebut dapat memperlihatkan lekuk tubuh perempuan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari hasil proposal kami yaitu bagaimana pemahaman Hizbut Tahrir mengenai Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, mengapa Hizbut Tahrir beranggapan bahwa jilbab yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah gamis atau pakaian yang bukan potongan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian kami. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman Hizbut Tahrir mengenai jilbab pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, untuk mengetahui alasan Hizbut Tahrir memahami jilbab pada ayat tersebut adalah gamis. Selanjutnya adalah definisi operasional judul. Demi menghindari mispersepsi terhadap istilah-istilah operasional yang digunakan dalam penelitian ini, maka penting untuk menjelaskan secara intens terkait spesifikasi istilah di dalamnya. Adapun beberapa istilah operasional yang penting dijelaskan dalam proposal kami, yakni yang pertama ada reinterpretasi. Reinterpretasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan penafsiran kembali atau penafsiran ulang, atau proses, cara, perbuatan menafsirkan kembali terhadap interpretasi yang sudah ada. Reinterpretasi dapat diartikan memaknai kembali pola pikir kreatif seorang desainer muda dalam memahami perkembangan ilmu desain komunikasi. Selanjutnya ada jilbab. Makna jilbab dalam pandangan Al-Quran secara bahasa, kata al-jilbab sama dengan kata al-qamis atau baju kurung yang bermakna baju yang menutupi seluruh tubuh. Ia juga sama dengan al-khimar atau tudung kepala yang bisa dimaknai dengan apa yang dipakai di atas baju seperti selimut dan kain yang menutupi seluruh tubuh wanita. Nah, selanjutnya ada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan Islam baru dalam percaturan politik nasional. Organisasi ini menganggap politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai mazhabnya. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik yang hingga kini di Indonesia belum menyebut dirinya sebagai gerakan politik atau partai. Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam, di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram dan di bawah naungan daulah Islamiyah, yakni daulah khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah.
yang diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan perintahnya berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani sebagai pemateri kedua. Ada kajian pustaka. Di sini ada literatur review. Di sini ada pertama, pandangan tentang jilbab menurut tokoh-tokoh. Nah, jadi tentang jilbab ini sudah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti atau tokoh-tokoh dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang pernah meneliti, yang kami teliti juga. Jadi di sini ada Rosdiana, Abdul Bakar juga, itu nama jurnalnya Jurnal Hijab dan Jilbab dalam perspektif sejarah. Dan ada juga Ratna Wijayanti, yaitu jurnal Jilbab sebagai etika busana muslimah dalam perspektif Al-Quran. Ada juga Ahla Sofiyah dan Asgif Azafi, itu jurnal hijab bagi wanita muslimah di era modern. Ada juga Siti Arafah, jurnal jilbab identitas wanita muslimah, Tetren Busana. Dan Atik Catur Budiati, jurnal jilbab gaya hidup baru kaum hawa. Nah, jadi dari 5 tokoh yang kami teliti, mereka tuh sama-sama juga menjelaskan bahwa jilbab ini merupakan jilbab untuk kewajiban kita seluruh kaum muslimah di dunia ini untuk menutup auratnya. Dan juga jilbab dianggap sebagai identitas bahwa kita ini kaum muslimin gitu, kaum muslimah. Meskipun hijab pada zaman sekarang itu dijadikan juga sebagai fashion. Jadi memang yang kita ketahui bahwasannya di zaman sekarang ini jilbab itu sudah, atau baju pun itu sudah menjadi fashion. Jadi setiap apapun yang tren-tren, apapun yang viral-viral itu akan diikuti. Jadi kita beranggapan bahwa jilbab atau pakaian itu sebagai fashion juga ya dalam sejarah, atau dalam zaman sekarang. Nah, kedua ada jilbab menurut pandangan ulama. Sangat banyak pandangan-pandangan ulama tentang jilbab. Jadi pada dasarnya di kalangan ulama masa lalu juga itu berpendapat perbedaan dalam menentukan batas aurat itu saja sangat penting. Jadi harus dikaji bagaimana orang itu mengetahui bahwa ini batas-batasnya, karena memang kalau kita perhatikan dari zaman sekarang itu banyak yang sangat jauh dari ajaran atau syariat yang ditentukan. Nah, jadi itu pertama ada kelompok ulama itu yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat tanpa terkecuali. Itu. Yang kedua, dia itu berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Nah, akan tetapi yang berkaitan dengan hukum memakai jilbab ini pada masa lalu itu sepakat bahwa memakai atau pakaian jilbab adalah wajib bagi perempuan yang sudah balik tentunya. Jadi selama ini jilbab itu dijadikan sumber hukum dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Juga ada juga di Quran surah Al-Nur ayat 31. Jadi di sini ada beberapa pendapat tentang batas-batas aurat. Yang kita ketahui seperti mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini dia tuh mengungkapkan bahwa aurat perempuan ini adalah seluruh tubuh ya, kecuali wajah, telapak tangan, nah dan telapak kaki. Nah, itu sampai mata kaki di dalam sholat dan di luar sholat, dia itu seperti itu. Terus kedua ada mazhab Maliki. Dia itu berpendapat tentang ini ada 3. Jadi wajib
bagi perempuan untuk menutup seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Ada kedua, tidak wajib menutup wajah dan telapak tangan, akan tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Ketiga, hukumnya menutup wajah dan telapak tangan bagi yang berwajah cantik, dan hukumnya sunnah bagi yang tidak cantik. Begitu pendapat mazhab Malikiyah. Terus ada juga mazhab Syafi'i. Dia tuh mengemukakan, dia tuh gini, aurat ya ketika sholat adalah seluruh tubuh kecuali kedua tangan dan wajahnya, gitu. Agak sama dengan yang pertama. Terus ada juga mazhab Hambali. Dia tuh berpendapat bahwa aurat itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, gitu. Nah, meskipun dari beberapa pendapat dari mazhab-mazhab di atas, meskipun sebagian kecil sama bahwa aurat itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan ada juga yang seluruh tubuh, dan sampai sekarang yang digunakan sebagian besar ya tentang aurat itu adalah seluruh tubuh kecuali tangan dan telapak. Jadi sekarang ini yang kita ketahui dan kita ini yaitu hukumnya aurat adalah batasnya dari wajah ya kan dan telapak tangan, gitu. Nah, selanjutnya pengertian jilbab menurut ulama-ulama. Nah, pertama ada Imam At-Tabari. Dia tuh berpendapat bahwa berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ini, apabila seorang perempuan akan keluar rumah untuk memenuhi hajatnya, diharuskan untuk menutup rambut dan kepalanya serta harus menutup wajahnya dan hanya diperbolehkan menampakkan mata sebelah kirinya saja. Nah, kedua ada Al-Kamasyari. Nah, dia tuh mengatakan bahwa jilbab pakaian yang lebih lebar dari kerudung dan lebih luas dari selendang. Sedangkan Al-Qurtubi dia tuh mengatakan bahwa jilbab adalah sesuatu yang lebih luas dari selendang atau sehelai kain yang dapat digunakan untuk menutup tubuh perempuan. Terus Al-Maraghi, dia tuh memaknai jilbab sebagai baju kurun yang meliputi seluruh tubuh wanita dan lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung. Nah, selanjutnya ada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa jilbab adalah selendang yang lebih lebar daripada kerudung, gitu. Wajib dikenakan oleh perempuan muslimah ya yang sudah balik agar tidak mudah diganggu dan bisa dijadikan sebagai pembeda dari wanita-wanita jahiliyah. Itulah kalau kita kembalikan dengan sejarah. Nah, sedangkan menurut Asyabuni, dia tuh memberikan kesimpulan bahwa maksud dengan jilbab ini adalah setiap pakaian yang menutup seluruh anggota tubuh yang menyerupai baju kurun wanita. Itu menambahkan bahwa seseorang perempuan selain diharuskan menutup rambut dan kepalanya, seorang perempuan juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh memperlihatkan mata kirinya saja. Nah, sekarang Al-Baiqai, nah dia juga berpendapat tentang jilbab bahwasanya jilbab ini merupakan baju yang longgar, gitu, atau kerudung penutup kepala wanita. Nah, atau jilbab yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutup badan wanita. Selain dari ulama-ulama kita, ulama tafsir Indonesia yang di kalangan Islam atau NU atau MUI, ini juga ada yang mengemukakan dari kalangan Syiah yang kita ketahui itu oleh Tabatabai. Nah, dia juga itu ikut menjelaskan. Jadi dia berpendapat bahwa jilbab ini mempunyai arti pakaian yang menutup seluruh tubuh badan
atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Artinya pakaian yang menutupi seluruh badan dan kerudung sebagai penutup kepala itu adalah jilbab. Nah, gitu. Nah, jadi dari penjelasan dari semua ulama tadi, itu disimpulkan bahwasanya jilbab ini meskipun banyak pengertian yang berbeda dari beberapa ulama tersebut, tapi tidak jauh berbeda juga dari penjelasan mereka, meskipun tidak sedikit ulama yang mempunyai pandangan yang hampir sama dengan ulama yang lain, ada yang berbeda. Sedangkan pandangan batas aurat juga itu dalam berjilbab yang telah disepakati itu mayoritas ulama di atas itu bahwa perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itulah yang kami gunakan atau orang-orang gunakan sampai sekarang ini. Selanjutnya, pandangan Hibzu Tahrir tentang jilbab. Nah, jadi Hibzu Tahrir ini menyimpulkan bahwa kalimat jilbab itu dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 adalah tidaklah bermakna hendaklah mereka menjadikan pakaiannya menutupi wajah mereka. Bagaimanapun jilbab ini ditafsirkan berdasarkan batas-batas pengertian bahasa maupun syariat, tetapi tidak bisa ditafsirkan agar wanita menutupi wajahnya. Akan tetapi ayat tersebut justru mengatakan tentang mengguyurkan pakaiannya sampai ke bawah dan bukan mengangkatnya ke atas. Jadi atas dasar ini di dalam ayat tersebut tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan baik dari dekat maupun dari jauh atas keharusan menggunakan hijab atau cadar. Demikian ungkapan dari An-Nabani yang dikutip oleh Hizbut Tahrir. Jadi mereka itu beranggapan bahwa kalimat itu untuk mengguyurkan. Jadi kalau yang tidak mengguyurkan ya tidak berhijab gitu. Jadi Hizbut Tahrir ini juga menjelaskan bahwa seorang wanita yang mengenakan celana panjang atau baju potongan memang dapat menutupi aurat, namun tidak berarti kemudian pakaian itu boleh dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jadi karena dengan pakaian itu ia telah menampakkan keindahan tubuh atau tabarruj, adalah menampakkan perhiasan dan keindahan tubuh bagi wanita bagi laki-laki asing atau non mahram. Nah, selanjutnya Hibzu Tahrir ini menjelaskan bahwa jilbab yang dipanjangkan tentu akan mengenakan tanah tempat berjalan dan bisa saja itu adalah sesuatu yang najis gitu. Dalam hal ini Hibzu Tahrir mengutip hadis juga Nabi gitu. Jadi Hibzu Tahrir ini juga menekankan bahwa syariat telah mewajibkan pakaian tertentu kepada perempuan ketika keluar dari rumahnya dan beraktivitas dalam kehidupan umum. Syariat telah mewajibkan perempuan agar memiliki pakaian yang ia kenakan di atas pakaiannya ketika ia keluar ke pasar atau berbelanja di jalan umum, yakni jilbab dengan maknanya yang syar'i. Jadi jilbab ini dikenakan di atas pakaiannya yang ia ulurkan ke bawah hingga menutupi kedua kakinya. Jika ia tidak memiliki jilbab, hendaknya ia meminjam jilbab temannya gitu. Jadi jika ia tidak memakai jilbab, tidak boleh keluar. Nah, seperti itu. Jadi Hibzu Tahrir juga ini memaknai bahwa yang dimaksud jilbab di Quran surah Al-Ahzab ini juga adalah semacam mantel atau jubah gitu. Dan apa saja yang digunakan menutup tubuh seperti jubah ini atau jilbab itu adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh dalam wujud penggunaannya. Jadi Hibzu Tahrir ini memaknai model pakaian perempuan yang disyariatkan terdiri dari 2 potong. Jadi ada potongan pertama adalah jilbab, yakni bagian baju yang diulurkan dari atas ke bawah menutup kedua kaki. Bagian kedua adalah kerudung atau yang menyerupai atau menduduki. Posisinya berupa pakaian yang menutup seluruh kepala, leher, dan bukan pakaian di dada. Selanjutnya ada kerangka operasional. Di sini ada 3, yaitu studi pemahaman,
kedua pemahaman Quran surah Al-Ahzab ayat 59, ketiga pemahaman Hizbut Tahrir. Nah, sekarang kami memakai yaitu studi pemahaman. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, studi pemahaman ini atau pemahaman ini dimaknai yaitu paham atau mengerti. Nah, jadi untuk memahami suatu peristiwa harus mengerti terlebih dahulu. Kedua, ada pemahaman jilbab menurut Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, jadi Quran surah Al-Ahzab ini dan juga Quran surah An-Nur, dia itu diketahui bahwa esensi dari pakaian yang bernafaskan takwa bagi wanita mukminah mengandung unsur sebagai berikut. Ada beberapa. 1. Menjauhkan wanita dari gangguan laki-laki jahat dan nakal. Kedua, menjadi pembeda antara wanita yang berakhlak terpuji dengan wanita yang berakhlak tercela. Ketiga, menghindari timbulnya fitnah seksual bagi kaum laki-laki dan memelihara kesucian agama dari wanita yang bersangkutan. Jadi, pakaian yang memenuhi 4 prinsip ini seharusnya memiliki syarat-syarat sebagai pertama, menutup seluruh badan kecuali muka dan tangan. Bahan yang digunakan tidak terlalu tipis sehingga tidak tembus pandang atau transparan, dan berpotongan tidak ketat sehingga tidak dapat menimbulkan semangat erotis bagi yang memandangnya. Ketiga, ada pemahaman Hizbut Tahrir. Nah, jadi pemahaman Hizbut Tahrir ini dia tuh memaknai seperti tadi yang saya jelaskan, bahwasanya dia tuh beranggapan bahwa maksud di Quran surah Al-Ahzab ini adalah semacam memakai mantel atau jubah dan apa saja yang digunakan menutupi tubuh seperti jubah ini atau yang lainnya. Jilbab itu adalah pakaian yang hanya dapat menutup seluruh tubuh. Nah, namun wujud penggunaannya, Hizbut Tahrir ini memaknai model pakaian perempuan yang disyariatkan terdiri dari 2 potong. Jadi potongan pertama itu jilbab, itu jadi bagian baju yang diulurkan dari atas ke bawah dan sampai kedua kaki. Bagian kedua itu ada kerudung yang menyerupai atau menduduki posisinya berupa pakaian yang menutupi seluruh kepala, leher, dan bukan pakaian di dada. Nah, ini juga itu. Jadi kalau Hizbut Tahrir ini dia tuh lebih melarang bahwasanya kalau perempuan yang tidak memakai jilbab yang sampai mengguyurkan dari atas ke bawah, dari sampai kepala ke mata kaki, itu tidak boleh keluar rumah atau berhadapan atau bertemu dengan yang tidak mahram. Itu lebih ketat dalam menafsirkan. Jadi berbeda dengan Al-Quran surah Al-Ahzab ini. Jadi Al-Quran surah Al-Ahzab ini, meskipun seseorang itu memakai jilbab yang sepotong, maksudnya yang potongan atau baju yang potongan sampai di pinggang gitu, atau pakai rok dan pakai celana, selagi tidak menentang syariat Islam dengan syarat-syarat yang ditentukan, itu tetap dimaknai atau ditafsirkan itu menutup aurat. Jadi kalau di Hizbut Tahrir ini, dia tuh lebih mengatakan bahwa yang menutup aurat dan memakai jilbab itu tuh yang selendang atau jilbab yang besar, yang lebar sampai di mata kaki. Jadi kalau orang mau keluar rumah, berbelanja di pasar atau di pinggir jalan, harus memakai jilbab dari atas ke bawah, apalagi mau bertemu dengan yang tidak mahram. Jadi itu adalah perbedaan komunitas Hizbut Tahrir dan Quran surah Al-Ahzab. Terima kasih. Bismillah, saya Nabi Julham Karani akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu bab 3 yang membahas tentang metodologi penelitian. Poin pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,
yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian poin kedua yaitu jenis dan sumber data. Sumber data dalam penelitian kualitatif harus berupa kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal yang membahas tentang jilbab. Kemudian poin ketiga yaitu teknik pengumpulan dan pengolahan data. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang menjadi inti fokus dalam penelitian. Metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data yaitu metode pustaka. Peneliti mengumpulkan jurnal-jurnal terkait ayat tentang jilbab. Data yang diperoleh melalui hasil kajian pada jurnal tersebut kemudian diolah menjadi sebuah konsep yang dapat mendukung objek penelitian. Setelah data telah terkumpul, kemudian diolah menggunakan metode pengolahan kualitatif. Teknik yang peneliti gunakan dalam mengolah data yaitu metode deskripsi, yang bertujuan menggambarkan keadaan objek tanpa mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Jadi, metode ini digunakan untuk penyajian data dan materi terhadap sejumlah permasalahan. Kemudian poin keempat yaitu teknik analisis data. Salah satu tahapan paling penting dalam proses penelitian adalah tahap analisis data. Tahap analisis data dapat merupakan tahap yang tidak bisa dilupakan dalam proses penelitian. Tahap ini menggunakan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan. Kemudian diolah dan disajikan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu. Sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Kemudian teknik analisis data yang kedua yaitu display data. Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Kemudian poin ketiga dalam teknik pengumpulan data yaitu kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap terakhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian poin kelima dari metodologi penelitian yaitu validasi data. Validasi data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya. Peneliti menggunakan 3 tahapan data untuk pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi data. Meliputi yang pertama, triangulasi data sumber. Peneliti melakukan pengecekan secara berkala pada sumber data berupa jurnal-jurnal yang menjadi sumber dalam pengumpulan data pada penelitian ini sehingga mengidentifikasi apabila ada perbedaan antara jurnal yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, triangulasi data waktu. Setelah terkumpulnya data, kemudian dilakukan pengecekan secara berkala dan berulang-ulang sehingga menghindari kekeliruan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Yang ketiga yaitu triangulasi data otoritas. Untuk menghindar kesalahpahaman peneliti,
pada data yang telah dikumpulkan, maka arahan dan diskusi dengan teman akan validasi otoritas data penelitian ini. Kemudian poin ke-6 dalam metodologi penelitian, yaitu rancangan pembahasan. Penelitian ini berfokus pada isu representasi penafsiran jilbab pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian penelitian ini dirancang dalam 3 bab yang masing-masing memiliki objek uraian data yang berbeda. Bab 1 mengajukan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, pengusaha masalah, manfaat penelitian, hingga definisi operasional judul. Kemudian bab kedua menguraikan kajian pustaka, meliputi literatur review, kerangka operasional, studi pemahaman, hingga pemahaman hizbut tafsir. Kemudian bab ketiga menguraikan metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik dan pengolahan data, teknik analisis data, validasi data, hingga rancangan pembahasan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.